Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Danu dan Elma menunggu kedatangan Arkan di samping pintu gerbang sekolah. Ujian tryout sudah berakhir dan kini sang anak kembali menjalani kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Berulang kali Elma melongok ke arah jalanan melihat mobil sang ayah yang tak kunjung datang. Elma datang ke sini tidak dengan tangan kosong. Dia sudah menyiapkan bekal makan siang untuk sang anak. "Mas, itu mobil Opah," ucap Elma saat melihat mobil sang ayah mulai datang. Mobil keluaran lama berwarna silver itu semakin mendekat hingga akhirnya berhenti tak jauh dari mereka. Elma pun menghampiri dengan langkah cepat, kemudian membukakan pintu sang anak yang duduk di depan. "Mama," panggil Arkan dengan suara antusias. Sedari tadi saat pertama kali melihat ayah dan ibunya datang bersama, Arkan sudah merasa sangat senang. Dia tersenyum terus, dan senyum itu kini semakin lebar. Perasaan bahagia yang juga dirasakan oleh Herman. Hatinya yang selama ini menyimpan beban kini mulai terasa lega. "Opa langsung ya El, salam buat Danu." "Iya Opa," sahut Elma. Dia menutup pintu dan melihat Herman pergi dari sana. Danu pun menghampiri anak dan istrinya. "Papa," panggil Arkan. Saking bahagianya, dia sampai tak bisa banyak bicara, hanya terus tersenyum sambil menatap sang ayah dan sang ibu secara bergilir, melihat wajah keduanya yang terlihat lebih ceria dari biasanya. Mama bawakan kamu bekal. Minggu besok kita pulang ke rumah ya," ajak Elma, seraya menyerahkan kotak bekal pada sang anak. Arkan pun menganggukkan kepalanya dengan mantap. Tidak perlu banyak tanya kenapa, karena kini dia sudah sangat yakin jika ayah dan ibunya sudah baikan, sudah memutuskan untuk kembali tinggal bersama. Setelah pertemuan singkat itu, Arkan masuk ke dalam sekolahnya. Danu kemudian mengantarkan Elma menuju halte bus terdekat. Elma akan pulang menggunakan bus, sementara Danu langsung menuju CSM. "Mas, nanti kabari aku kalau sudah sampai ya," ucap Elma setelah dia turun dari atas motor sang suami. Danu terkekeh pelan dan mengangguk kecil. "Kenapa ketawa?" tanya Elma dengan memicingkan mata. "Kamu seperti masih muda, apa-apa harus saling mengabari." "Ya sudah kalau tidak mau." Danu makin tersenyum lebar saat melihat wajah istrinya yang ditekuk. Dia seperti sedang melihat Elma saat masih di awal menikah dulu. Manja, gampang marah, dan maunya berdua terus. Sementara Danu harus pergi dan bekerja. "Nanti aku akan kabari jika sudah sampai," ucap Danu. Dia kemudian menarik dagu istrinya dengan gemas. Tidak peduli jika kini mereka berada di pinggir jalan dan cukup mencuri perhatian semua orang. "Jangan sampai lupa." "Kalau aku lupa, kamu yang WA dulu, nanti pasti aku balas." Elma terdiam. Selama ini dia memang hanya menunggu, tidak ada inisiatif untuk mengirim pesan lebih dulu. "Siang nanti aku pulang sebentar, ambil koper baju di rumah Bayu dan menjemput kamu," ucap Danu menjelaskan rencana nanti siang. "Iya Mas." "Kamu langsung siap-siap ya, jadi tidak lama di rumah." "Iya, memangnya Mas tidak mau makan dulu?" "Siapkan bekal saja, nanti aku makan di toko." Elma mengangguk. "Aku pergi ya," pamit Danu, dan Elma mengangguk lagi karena jika bicara dia ingin menahan. Mereka hanya berpisah sementara, namun rasanya akan berpisah lama sekali. Belum apa-apa, Elma juga sudah merasa rindu. Elma membuang nafasnya pelan.
melihat punggung suaminya yang semakin menjauh. Elma melihat jam dinding di rumahnya, melihat jarum yang pendek menunjuk angka 2. Kata Danu, dia akan pulang jam 2 siang ini. Izin sebentar untuk membawa kopernya pulang. Elma sudah menyiapkan bekal untuk Danu, sudah juga menyiapkan baju kerja untuk dia sendiri. Tapi Elma sengaja kali ini hanya memakai handuk untuk melilit tubuhnya yang baru saja selesai mandi. Dia tidak ingin memakai baju dulu karena ingin menggoda suaminya lebih dulu. Entahlah, semenjak hubungan mereka baik, Elma jadi selalu ingin melakukan penyatuan dengan sang suami, seolah tak pernah puas. Bibir Elma tersenyum lebar saat dia mendengar suara motor Danu berhenti di teras rumah. Dia mengintip dari balik jendela dan benar melihat suaminya di sana, lengkap dengan koper baju milik Danu. Elma tersenyum lebar, sengaja dia tidak mengeringkan tubuhnya agar terlihat basah habis mandi. Elma membuka pintu sedikit, menyembulkan kepalanya saja, membuat Danu memicingkan mata menatap aneh. Danu lantas masuk dan melihat penampilan Elma yang cukup menggoda. Pundak putihnya terlihat jelas, juga kaki jenjangnya yang tak beralas makin terlihat menggoda. Elma juga melilitkan handuk itu tidak terlalu kencang, hingga rasanya ingin jatuh. Glek, Danu menelan ludahnya dengan kasar ketika sesuatu di dalam dirinya tiba-tiba hidup tanpa izin. "Aku baru selesai mandi, tunggu sebentar ya mas, aku pakai baju dulu," ucap Elma dengan suara yang mendayu, seolah dia benar-benar buru-buru. Padahal sengaja agar Danu melihatnya dengan tampilan seperti ini. "Sini, kopernya biar aku bawa masuk," ucap Elma lagi. Dia mendekatkan diri, membuat Danu bisa mencium aroma wangi di tubuhnya. Godaan yang semakin membuat Danu tak kuasa menahan diri. "El?" "Ya," jawab Elma, membalas tatapan sang suami tak kalah dalam. Sangat berharap Danu segera menyentuh tubuhnya. Mereka bisa melakukan penyatuan secara cepat, tidak perlu berlama-lama, yang penting menyatu. Itulah yang diinginkan Elma. Danu lantas melepaskan koper di tangannya, melepas tas dan melemparnya di salah satu kursi ruang tamu, lalu menarik pinggang Elma untuk mendekat. Hingga kini dia sungguh tak tahu jika Elma telah memberinya rayuan maut. Namun saat itu Danu pun menginginkannya. "Kenapa mas?" tanya Elma pura-pura polos, padahal tahu jika Danu sudah menginginkan dia. "Sebentar saja," bisik Danu, lalu meraup bibir Elma dengan rakus. Elma menyambut itu dengan bibir tersenyum, menggantungkan kedua tangannya di leher Danu dan membiarkan handuk itu ditanggalkan begitu saja oleh sang suami. Danu masih memakai baju lengkap, sementara Elma sudah polos sepolos-polosnya. Elma merasa sangat bahagia saat merasakan kedua tangan Danu menjamahi tubuhnya, mengagumi dia dengan sentuhan itu. Membuatnya pun ingin melayani sang suami dengan sebaik mungkin. Elma mendorong Danu hingga duduk di sofa ruang tengah milik mereka. Elma duduk di atas pangkuan sang suami dan mulai melakukan penyatuan. Dan melihat betapa agresifnya Elma, akhirnya Danu sadar satu hal, jika sedari tadi Elma memang menggodanya. "El?" "Iya mas." "Aku suka melihatmu seperti ini." "Seperti apa?" "Seperti kucing liar." "His,